kawan-kawan tolong subscribe channel saya supaya channel saya ini tetap bisa berkembang dengan baik dan semakin berkembang dan semakin berkembang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan saya mengenai tentang keranjang. Keranjang ini adalah keranjang yang dibuat dari bambu. Ini fungsinya untuk keranjang ikan cuek pada umumnya. Dan keranjang ini terbuat dari bambu yang diolah menjadi keranjang. Sebenarnya bambu itu bisa banyak dijadikan barang yang bisa menghasilkan uang. Contoh lebih banyaknya yaitu pada kandang ayam, keranjang, besek ya, dan bangku yang terbuat dari bambu. Itu pun juga ada. Kandang ayam itu pun bisa dibuat dari bambu. Jadi manfaat bambu itu sangatlah banyak, dan kebetulan di kampung saya bambu itu dibuat untuk menjadi keranjang ikan. Yang sebelum dibuat jadi keranjang ikan itu bambu dipotong-potong terlebih dahulu dan diolah sesuai dengan ukuran. Untuk sebelum dijadikan keranjang saya harus menganyamnya seperti ini. Ini ukuran untuk dasarnya bambu ya. Ada beberapa macam ukuran, ada 5 ukuran. Dan yang panjang, ini yang panjang untuk melingkar, dibuatnya melingkar. Ini panjangnya sudah sesuai dengan ukuran panjang dan lebarnya keranjang tersebut. Dan bambu itu, keranjang ini sangat bisa menjadi penghasilan, dan juga bisa untuk menjadi tumpuan hidup bagi yang sudah ahli dan mau membuatnya. Kalaupun seandainya bisa membuat tapi tidak malas untuk mengerjakannya pun, itu tidak akan menghasilkan uang, pundi-pundi uang. Dan keranjang ini sangat berlaku di sini dan bisa menjadi tumpuan hidup untuk beberapa orang yang bisa mendapatkan penghasilan dari keranjang. Ada pula besek, bambu dibuat menjadi besek ada, tapi lebih mudahnya bagi saya adalah untuk membuat keranjang karena lebih simpel, lebih cepat ya. Walaupun harganya tidak seberapa, tapi keranjang itu sangat berguna dan bermanfaat. Dengan adanya produksi keranjang yang sangat laku di kampung saya, bisa bisa menutupi kekurangan kalau tidak ada penghasilan. Kalau tidak ada penghasilan, ini bisa menjadikan sedikit penghasilan. Jadi tidak begitu bisalah untuk bagi yang membuatnya tentu sangat berguna, karena bambu di sekitaran kita itu banyak bambu, dan bisa dijadikan beberapa manfaat dan sangat berguna sekali buat orang itu untuk menjadikan bambu itu beberapa macam kerajinan tangan. Khususnya kalau di kampung saya ini dijadikan kerajinan keranjang ya, dijadikan kerajinan keranjang yang sangat banyak lah yang membuat di kampung saya keranjang ini. Walaupun harganya tidak seberapa, tapi bisa menjadi penutup kekurangan kalau misalkan
lagi sepi penghasilan. Bambu itu bisa dibuat menjadi pengki, kandang ayam dan lain sebagainya bagi orang-orang yang ahli di bidangnya dan mau mengerjakannya. Bambu itu sangat banyak di sekitar kita, dan kalau kita bisa memanfaatkannya itu sangat berguna. Satu bambu mungkin bisa menjadi kurang lebih lah 1.000 keranjang. Itu bisa jadi 1.000 keranjang dalam satu batang bambu. Dan keranjang ikan ini saya sudah membuat keranjang ikan, bisalah untuk menjadi sedikit tumpuan hidup ya. Intinya keranjang itu sangat berguna dan bermanfaat bagi saya. Cara membuat keranjang dan lain sebagainya dan manfaat bisa menjadi sangat berguna sekali buat saya. Memang tidak mudah untuk proses membuat keranjang, karena kalau seandainya belum bisa pun itu sangat sulit. Dan ini pun sebenarnya membuat keranjang itu prosesnya lama, dari memotong bambu kecil-kecil, dari pertama nebang bambu, ngotong, itu kan panjang bambu, ngotong, terus dipukul untuk dipotong menjadi sebuah keranjang. Itu pun ada ukurannya masing-masing, dari yang paling kecil, yang sedang, sampai yang paling besar dan panjang. Itu intinya ya, itu memakan waktu lah. Mungkin tidak seberapa penghasilan dari keranjang ini, tapi kalau banyak mungkin hasilnya juga akan banyak juga, dan tentu sangat bermanfaat. Dan ini bilah-bilah kecil ini ada ukuran panjang keranjangnya kan segini, seperti ini. Ini ada cetakannya, ini ada cetakannya lagi. Sampai yang kecil ini ada cetakannya. Yang ini pakai cetakan ini. Terus yang ini, yang panjang ya, yang panjang ini. Ini pun ada cetakannya, ini bisa tepuk begini, ada cetakannya. Dan untuk yang panjang ini, ini buat yang melingkar seperti ini. Kalau yang panjang 3, 1, 2, 3 bilahan. Kalau yang pendek 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 1, 2, 3, 4. Kalau yang ini, yang tengah kunci, lebih panjang sedikit, intinya sedang. Yang tengah ini. Yaitu sebaiknya bambu itu sangat bermanfaat buat saya untuk dibuat keranjang ya. Keranjang ini diperuntukkan untuk keranjang ikan cuek. Kalau saya sebagai pengrajin keranjang itu
jualnya ke pengepul nanti ada lagi ke tengkulak. Jadi kalau dari hasil pengrajin perumahan seperti saya ini, itu sudah ada pengepulnya yang membeli dari kita, sehingga bambu tersebut dijadikan keranjang itu ada manfaatnya, bisa buat beli jajan anak atau bisa beli untuk kebutuhan lain. Tentu keranjang ini prosesnya kalau sudah 1000 itu baru menjualnya ya, walaupun di pengepul itu berapapun dia bisa dan mau menerimanya. Tapi kalau saya 1000 baru dijual, 1000 baru dijual. Ini jadi dari pengrajin lalu ke pengepul, dari pengepul ke tengkulak. Udah istilahnya ya begitulah istilah pemutaran keranjang. Pada keranjang dari bambu ini untuk ikan cuek, keranjang untuk ikan cuek. Ini hanya bisa digunakan sekali pakai. Kalau sudah diisi ikan itu, biarpun saya beli ikan keranjang seperti ini, nggak diambil tempatnya, tetap dibuang karena itu sudah bekas. Kalau seperti ini yang baru dibuat dari yang belum dipakai itu terlihat masih baru. Jadi kalau misalkan sudah kena ikan, itu udah kena air ikan, itu udah beda warnanya, udah basah. Jadi di sini walaupun mayoritasnya ada sebagian untuk membuat keranjang ikan dan beli ikan dari warung ikan seperti keranjang seperti ini, tetap tidak dicuci untuk dijual lagi, enggak, tetap hanya sekali pakai, dan sekali pakai. Memang istilahnya kalau sudah menjadi kebiasaan saya untuk membuat keranjang seperti ini, tidaklah sulit sebenarnya, sangatlah mudah. Mungkin bagi orang yang belum pernah mencoba atau apa itu sangatlah sulit, tapi karena memang sebenarnya banyak, ada beberapa pekerjaan yang lain dari ini, tapi ini lebih mudah, bahan-bahannya lebih mudah didapat dan banyak di sekitar lingkungan saya. Bambu-bambu itu memang prosesnya dari penebangan sampai motong seperti ini, menganyam jadikan anyaman seperti ini, itu memang membutuhkan waktu cukup lumayan lah, menguras tenaga. Tapi ini bisa termasuk bisa menjadikan penghasilan yang sangat lumayan, walaupun tidak seberapa dibandingkan dengan pekerjaan yang lainnya. Tapi ini sangat berguna sekali adanya keranjang seperti ini yang sangat laku di kampung saya. Sedikit demi sedikit itu bisa menutupi kekurangan dari penghasilan, bisa menambah buat beli bumbu dapur dan lain sebagainya. Memang bambu di kampung saya ini, bambu tidak hanya dijadikan
keranjang saja, ada yang buat pesek itu yang ya macam-macam lah, ada yang bisa dijadikan pesek, mungkin banyak lah. Bambu itu bisa dimanfaatkan, bisa menjadi sumber-sumber pundi rupiah, itu banyak. Kayak dari segi-segi tradisional itu banyak ya. Kayak caping bisa jadi dari bambu, terus ayakan kalau di pasar-pasar itu banyak, terus kopi, terus bisa menjadikan bambu itu bisa menjadi macam-macam manfaatnya, berguna sekali. Dan ini pun sangat berguna, bisa dijadikan keranjang dan laku jualnya bisa menjadi pundi-pundi rupiah sebagai pengrajin keranjang. Walaupun kecil, kita tetap bersyukur karena semakin merasa senantiasa senang selalu dalam mengerjakan keranjang ini, ya terasa juga semakin hari juga lama-lama bisa banyak. Memang awalnya sangat sulit untuk membuatnya, tapi setelah dipelajari dan banyak pelan-pelan itu bisa, dan jadi bisa. Semua itu, segala sesuatu memang perlu belajar, dan pembelajaran itu bisa bermanfaat dan berguna untuk diri sendiri bagi yang mau dan istilahnya mau mengerjakan hal yang seperti ini. Ini memang tidaklah seberapa harganya, tapi sangat berguna dan bermanfaat bagi yang mau mengerjakannya. Tidak semua orang itu mau membuat keranjang seperti ini, tidak semua orang. Mungkin ya bisa hanya untuk membantu ya. Udah pemirsa, hanya segini dulu ucapan saya. Jangan lupa subscribe channel saya, dukung channel saya supaya channel saya bisa hidup, bisa berkembang dengan baik ya. Kawan-kawan tolong subscribe channel saya supaya channel saya ini tetap bisa berkembang dengan baik, dan semakin berkembang dan semakin berkembang. Ya, hanya sekian dulu pembicaraan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.